دموعي سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Menjadi pertanyaan besar bagi bangsa Indonesia, bagi umat Islam ahli sunnah wal jamaah Indonesia, dengan hadirnya sebuah kelompok kenusantara ini. Mereka selalu berulah, selalu membuat keonaran, mengusik ketenangan dan ketentraman umat Islam Indonesia. Tidak ditemukan pada lidah mereka itu sebuah ketentraman, ketenangan, persaudaraan, kedamaian, keindahan, kebersamaan, kesejukan hati, yaitu sebuah kalimat yang terlontar pada saudaranya umat Islam ahli sunnah wal jamaah Indonesia. Mereka itu yakni Wahabi, kalau ketemu dengan orang ini ucapannya menyakitkan, kalau ketemu dengan orang yang itu ucapannya menjengkelkan, yang ini sesat, kalau yang itu bid'ah, dolalah, masuk neraka, kalau begini musyrik, kalau begitu kafir. Sehingga setiap orang yang bertemu dengan mereka tidak pernah mendapat kenyamanan dan keindahan kecuali panas telinga dan sakit hati. Nah, di kesempatan ini saudara-saudariku kaum muslimin, yang ingin kami sampaikan adalah ulah selanjutnya, ulah berikutnya, ulah mereka yang menyakiti, mengejutkan dan mengecewakan seluruh bangsa dan umat Islam ahli sunnah wal jamaah Indonesia. Karena ada di antara mereka yang berani menghina sebagian daripada wali songo, yaitu Sunan Kalijaga, dikatakan wali syaiton. Dan temannya yang bernama Badrul Salam lebih parah dan lebih konyol lagi. Dia katakan dengan jelas, dia katakan dengan begitu pedenya di depan pengikut dan jamaahnya bahwa wali songo itu tidak ada, dongeng belaka, fiktif, tidak ditemukan bukti, tidak ada bukti yang otentik. Bahkan si Badrus ini sambil mengejek dan menghina Sunan Bonang dan Sunan Gunung Jati dengan mengatakan tidak ada kitab Sunan Bonang, tidak ditemukan kitab Sunan Gunung Jati, yang ada kitab Sunan Abu Daud, Turmudi dan Ibnu Majah. Ini harus saya buat video untuk malam ini, untuk tema yang bagi saya sangat penting karena perlu untuk dipahami sama-sama bahwa orang-orang seperti ini tidak layak hadir di Indonesia dengan selalu menebarkan narasi-narasi yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, karakter keislaman bangsa Indonesia, sehingga berani mencela wali songo, salah satunya Sunan Kalijaga. Ini namanya Piranda. Geli, saya nggak mau nyebut dia Ustadz. Jelas dia itu adalah menurut Wahabi ya Ustadz Wahabi ini. Seling nongol tuh dia tuh di televisi. Kita lihat nih apa yang diucapkan. Sebut Sunan Kalijaga wali setan, Ustadz ini tuai kecaman warganet. Kan kurang ajar kan? Kurang ajar dong. Menyebut Sunan Kalijaga itu wali setan. Saya pas baca beritanya itu langsung tergugah. Ini orang ini seperti apa? Ente hidup di Indonesia. Wali songo itu salah satunya Sunan Kalijaga. Dia adalah orang yang menyebarkan Islam, menyebarkan kemudian nilai-nilai Islam, sehingga Islam terasa sampai hari ini. Bagaimana kemudian Islam menjadi besar, bagaimana kemudian Islam menjadi mayoritas di Indonesia. Itu salah satunya adalah peran wali songo, salah satunya adalah peran Sunan Kalijaga. Ente siapa? Apakah 9 wali ada wali Allah? Saya tidak tahu. Ya. Kalau saya mau tahu, saya harus lihat perkataan mereka, amal soleh mereka, baru saya timbang dengan Al-Quran dan Sunnah.
Kalau mereka ternyata sesuai Al-Quran dan Sunnah, maka insya Allah mereka wali-wali Allah, orang-orang saleh. Tapi berita sampai kepada kita, apakah bisa kita buktikan keotentikannya? Bahwasanya wali dulu begini-begini. Adapun cerita yang sampai kepada kita, contohnya Sunan Kalijaga. Mau jadi wali bagaimana caranya? Bertapa pinggir kali tidak sholat. Ya tidak? Dalam film kan begitu. Ya tidak? Dalam film kan begitu. Siapa yang dulu? Artisnya siapa? Kan dalam film saya nonton, saya masih kecil dulu. Sunan Kalijaga bagaimana jadi wali? Dia pergi ke pinggir kali, kemudian dia bertapa kan? Bertapa sampai badannya penuh dengan lumut. Dia tidak sholat, tidak makan, kemudian dia tiba-tiba jadi apa? Wali. Kalau begitu cara jadi wali, itu wali setan. Enak betul ngomong ya. Wali setan katanya. Dia selalu mengatakan, mempertimbangkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah. Para wali itu kemudian beliau-beliau semua, khususnya Wali Songo, menyebarkan ajaran Islam itu hasil daripada racikan Al-Quran dan As-Sunnah yang beliau pahami, kemudian disebarkan kepada masyarakat. Akhirnya menjadilah Islam yang rahmatan lil alamin, yang nikah dengan kebudayaan, yang akhirnya menghasilkan hari ini kita rasakan mayoritas ya Islam di Indonesia. Kenapa? Karena para wali berhasil sukses menyebarkan keislaman dengan tanpa menghilangkan, menghancurkan apalagi kebudayaan. Berhasil para wali itu. Faktanya hari ini Islam besar di Indonesia. Anak kemarin sore ngomong itu. Memang Wahabi sangat tidak cocok hadir di Indonesia ya. Harus disingkirkan. Orang-orang yang punya pemahaman Wahabisme harus disingkirkan di Indonesia. Ini tidak cocok lama-lama hidup di Indonesia mereka tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan Wali Songo yang menyebarkan agama Islam dengan mencampurkan syariat dengan adat dan istiadat? Pak, Wali Songo itu nggak ada bukti yang otentik. Semuanya kata sepuh kita, kata ini kita. Mana? Apakah Wali Songo meninggalkan buku tulisan? Kalau Imam Bukhari ada Sahih Bukhari, Al-Adabul Mufrad. Imam Syafi'i ada Al-Um. Imam Ahmad Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Iya. Tapi nggak ada kitab Sunan Bonang. Adanya Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Iya. Sementara kitab Sunan Bonang nggak ada. Sunan Gunung Jati nggak ada. Makanya apa? Ya. Karena tidak ada bukti yang otentik tentang Wali Songo, kita tidak bisa memastikan. Kalau saya ketemu orang tersebut enak, saya akan bertanya kepada ustadz tersebut, Islam pertama kali masuk tahun berapa coba dalam sejarah? Kemudian pertama kali kitab dikarang di Indonesia apa? Siapa yang ngarang kitab pertama kali di Indonesia? Anggap saja kalau yang ngarang adalah orang abad 100 yang tahun yang lalu. Sebelumnya siapa? Yang membawa Islam ke Indonesia siapa? Jin. Memangnya Islam masuk ke Indonesia langsung begitu? Dapat ilham masuk Islam begitu? Yang membawa adalah manusia. Dan siapa manusia itu coba? Mbahmu? Mbahnya dia juga enggak. Ayo, yang mengatakan tidak ada Wali Songo itu. Mbahmu yang masukkan Islam. Mbahmu hidup tahun berapa coba? Ini hanya orang. Ada orang yang mencetak rijal, mencetak ulama, mencetak orang, bukan mencetak buku. Ada mencetak rijal. Islam dari Indonesia masuk dari masa ke masa. Dan mereka buku yang diajarkan adalah bukunya ulama-ulama, menganggap cukup dengan bukunya ulama yang sudah ada. Ini adalah alasan orang. Terus siapa yang masukkan Islam ke Indonesia? Dan Wali Songo sudah masyhur dari masa ke masa. Dan keturunannya pun sampai hari ini ada. Berarti dia menafikan keturunan orang-orang hari ini. Berarti keturunan siapa nanti? Keturunan orang-orang ulama-ulama yang memasukkan Islam ke Indonesia. Ini adalah tidak tahu maksudnya apa dengan berita semacam itu. Tidak ada bukti loh. Tidak ada bukti loh. Ente Indonesia masuk Islam ini bukti ini. Ajib. Memang apa? Ada berita masuk Islam, ada 60 jin dikirim oleh ulama dari Baghdad ke Indonesia memasukkan orang Islam Indonesia. Ada. Mana buktinya? Kalau jin masuk Islam, ulama. Dan bagaimana kisah perpindahan ulama-ulama Hadramut ke Gujarat, dari Gujarat ke pantai Pasai dan Pasai, Samudra Pasai, kemudian masuk, kemudian berkenal dengan kisah raja-raja bagaimana, dan kuburnya ada, dan alhamdulillah masuk Islam. Sebab yang masih punya mbah-mbah yang mbahnya masuk Islam, mbahnya siapa yang masukkan? Apa mbahnya dia itu masukkan? Enggak.
Anggap saja kalau mbahnya dia masuk Islam dari turunan ke-7, siapa yang masukkan? Pakai karangan kitab mbahnya dulu. Itu orang membuat fitnah. Ada kedengkian kepada ulama, jauh daripada ulama. Bukan saja Indonesia, lihat tempat-tempat yang lain dimasuk orang-orang ulama masukkan Islam. Tidak harus mengarang buku, mengarang kitab. Dan alhamdulillah para ulama-ulama kiai-kiai gede yang hari ini mengeluarkan ulama nggak punya karangan kitab banyak kok. Banyak hari ini sebagai contoh. Bukan ukuran karangan kitab, dan bukan kita ngerti berita mutawatir itu seperti apa. Berita mutawatir bukan sekedar diucap, tapi satu kampung yang menceritakan dari orang ke orang, dari orang ke orang. Lah ini mbahmu Islam ya, bapakmu Islam, bapak Islam, mbahmu Islam. Terus cerita dari masa ke masa, terus sampai zaman dahulu. Sampai dikatakan abad ke-4 Hijriah masuk Islam ke Indonesia. Bahkan sebagian mengatakan pada zaman sahabat Nabi SAW. Pada zaman Nabi SAW, zaman sahabat Nabi, bahkan ada yang mengatakan bahwasanya sampai ke Wak-Wak, Papua sana. Ada peninggalan di sana. Jadi Islam sudah masuk di para sahabat Nabi tadi itu. Apakah perlu apakah bertanya mana bukunya? Harus begitu? Nggak ketemu. Sebenarnya Anda gini loh, kalau Anda menafikan hujah yang nyata ini, lalu Anda harus mendatangkan hujah yang baru. Mana hujahmu? Sekarang paskan kapan Islam masuk ke Indonesia dan buktinya kitab mana, kalau dia bisa ngomong gitu. Itu ada ngomong lantur, cuman biasanya mengahli fitnah, punya media, radio banyak, televisi dan sebagainya. Anda menyebutkan radio tetangga, haram Anda mendengar radio semacam itu. Karena ada fitnah. Dan alhamdulillah Wali Songo itu keberkahan beliau, keikhlasan beliau, lihat, menaklukkan raja-raja dengan kelembutan, besanan dengan raja, menikah dengan putri raja. Memang Raja Brawijaya, Raja Majapahit itu adalah kisah-kisah itu palsu. Apakah bohong? Nggak pernah Raja Majapahit itu ada. Nggak pernah ada Raja Kerajaan Sriwijaya itu ada. Nggak pernah dinasti Sailendra itu ada. Nggak pernah lah itu. Anda baca sejarah itu ada semuanya. Kemudian perubahan dari agama Hindu ke Islam itu siapa yang membawa? Yuk, kitabnya apa? Loh, bingung dia. Kitabmu apa? Itu adalah fitnah yang disebarkan sebagian orang. Sebetulnya mereka bukan ingin mengingkari mereka. Mereka ingin mengingkari ulama-ulama zaman sekarang yang punya kesinambungan dengan para Wali Songo, yang punya keterikatan dengan Wali Songo. Maksudnya pengen berubah. Islam itu masuk ke setahun yang lalu, 100 tahun yang lalu loh. Tahun 1111 Hijriah itu loh, mulai dari Arab, negeri Arab, ada mujaddid, pembersih akidah, baru nyebarkan ke Indonesia ke ini. Oh itu maksudnya. Ente akhir zaman, jangan sok ngaku. Akhir zaman mutakhir jiddan lagi, itu akhir zaman. Islam masuk ke Indonesia sudah dari masa ke masa, sudah lama sekali. Dan Wali Songo adalah benar adanya, dan nasab mereka juga sangat jelas, dan keberadaan mereka adalah diakui oleh ulama dari masa ke masa. Orang akhir zaman ente ini siapa? Kan begitu. Baik, biasanya dia penulis, terus tulisannya nyaci maki orang. Kemudian kalau pengen mengatakan orang bodoh nggak punya tulisan. Subhanallah. Ada orang yu'allifur rijal, orang mencetak rijal, orang-orang besar. Baik, semoga Allah mengampuni semua dan berikan hidayah kepada semuanya. Wallahu a'lam bishawab.